Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasek TV kembali lagi di hadapan Anda dengan menyajikan informasi-informasi terpercaya seputar dunia Islam. Namun, sebelum kita sampai ke video, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Lalat memang selalu berada di sekitar kita, terutama ketika kita memiliki makanan yang disimpan secara terbuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, telah dibuatkan perumpamaan, maka dengarkanlah perumpamaan itu. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu serukan selain Allah, sekali-sekali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk membuatnya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merobotnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah, dan amat lemah pula yang disembah." Dari ayat di atas dapat diambil pelajaran bahwasannya kita harus menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya zat yang wajib disembah. Selain itu, kita diwajibkan untuk meninggalkan kesyirikan yang biasa dilakukan oleh para penyembah berhala. Ternyata, tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan demikian adalah untuk menghinakan berhala dan orang yang menyembahnya. Maka dari itu, Allah dengan sengaja memperlihatkan satu makhluk yakni lalat, yang mana berhala serta yang menyembah berhala tersebut tidak dapat membuatnya. Meskipun mereka berkumpul, maka benda-benda mati tersebut tidak akan pernah bisa melakukannya. Allah tentu saja memiliki maksud tersendiri dalam penciptaan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Terlebih lagi, jika ciptaan tersebut disebutkan dalam Al-Quran, pasti ada maksud tersendiri di balik semua itu. Misalnya saja, Allah banyak bersumpah dengan makhluk ciptaannya seperti matahari, waktu duha, dan lain sebagainya. Tentu saja, objek sumpah ini memiliki nilai lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terbukti ilmiah kemanfaatannya bagi alam semesta beserta isinya ini, termasuk di dalamnya penyebutan lalat. Tidak hanya di dalam Al-Quran, ternyata nama lalat juga kerap disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW. Lalat ini ternyata memiliki dua sisi perbedaan, di mana satu sisi bisa dikatakan seperti racun, namun di sisi lainnya juga memiliki penawar, yakni pada bagian sayapnya. Rasulullah SAW bersabda, "Jika lalat terjatuh di minuman salah seorang di antara kamu, maka benamkanlah ia, kemudian lepaskanlah, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap yang lainnya terdapat obat." Dalam Sunan Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Salah satu sayap lalat itu adalah racun, sementara yang lainnya adalah obat. Maka apabila seekor lalat jatuh dalam makanan, tenggelamkanlah, karena ia mendahulukan racun dan mengakhirkan obatnya." Selain hadis dan Al-Quran, dalam dunia pengetahuan juga sudah dilakukan berbagai macam penelitian terhadap lalat. Sekelompok peneliti universitas di Spanyol membuktikan bahwa larva lalat dapat mengurai tinja hewan dan manusia. Itu artinya larva lalat bermanfaat mengurai jumlah biologis yang ada di muka bumi ini. Salah satu sayap lalat mengandung antibiotik atau penawar penyakit dalam tubuh manusia. Tidak hanya itu, lalat membantu manusia dalam memilih makanan yang berformalin ataupun non-formalin, karena lalat tidak akan hinggap pada makanan yang berformalin. Lalat juga dapat dimanfaatkan untuk terapi penyakit menggunakan larva lalat yang biasa disebut dengan maggot terapi. Sisi positif lain dari lalat yaitu dapat dimanfaatkan dalam bidang industri, karena lalat memiliki gen yang bernama gen refilin yang memiliki fungsi sebagai pengganti karet yang biasa didapat dari getah karet ataupun yang lain. Gen ini lebih kuat dan memiliki dari hal-hal yang telah disampaikan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan satu makhluk sekecil apapun itu jika tidak ada manfaatnya bagi alam semesta ini. Sepatutnya kita sebagai makhluk yang memiliki akal haruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta atas segala sesuatu yang telah Allah ciptakan untuk kelangsungan hidup kita. Itulah sedikit informasi mengenai makna di balik penciptaan seekor lalat. Semoga dengan apa yang telah disampaikan dapat menjadi ilmu dan ibrah bagi kita semua.